Makanya kata Allah, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, karena itulah yang paling kokoh. Ketika kita menyandarkan, menggantungkan hidup kita kepada orang yang sama lemahnya, maka pasti kita pun akan kecewa. Masih di penyejuk hati? Ya, Sejuk di hati. Selanjutnya, siapa yang mau curhat? Oke, sebelah sini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hartati Pak Ustadz dari Majelis At-Thohir KDW Jakarta Timur. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Al-Khoir. Al-Khoir. Tawan kita. Iya. Iya. Iya Bu Hartati, lanjut. Ini Pak Ustadz, kan yang saya dengar itu silaturahmi itu bisa memperpanjangkan umur kita dan Perbanyak rezeki? memperbanyak rezeki kita. Silaturahmi yang bagaimana Pak Ustadz? Dan terus apa hukumnya Pak Ustadz kalau ada saudara kita yang memutuskan hubungan silaturahmi kepada kita? Ya cukup itu aja Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Silaturahmi yang seperti apa sih sebetulnya yang dianjurkan begitu ya? Silakan Ustadz Munawir. Bismillahirrahmanirrahim, Bu. Ya. Namanya siapa tadi yang nanya? Bu Hartati. Hartati. Itu Haryati. Masya Allah. Rasulullah menyontohkan kepada kita. Al-Quran juga sudah menyuruh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri toladan. Salah satunya adalah menyontohkan silaturahim. Orang silaturahim itu, Bu. Orang silaturahim itu Allah akan jembarkan rizkinya. Understand? Jembar, ngerti apa kagak, Bu? Diluaskan rizkinya. Tapi dengan catatan syaratnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika kita bertakwa kepada Allah dengan silaturahim, Allah akan mudahkan nih, ya. Akan segalanya akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kemudian rizkinya Allah kasih tanpa disangka-sangka. Kadang-kadang kita duduk baik di rumah ya Bu ya. Ada yang nganterin makanan. Tuh, kalau misalkan kita melakukan silaturahim, maka Allah tambah rizkinya. Contoh, Bu. Dari Ciracas menuju ke sini, ya sampai di sini berarti umurnya panjang. Lah kalau kagak sampai di sini, lah ya kagak panjang. Betul. Nah, ini karena lagi puasa, satu mendambakan yang kedua adalah mendapat rizki. Rizki apakah harus mesti makan terus? Kan enggak. Matanya sehat juga rizki. Badannya sehat juga rizki. Punya suami ganteng juga rizki. Oh kenceng banget gitu. Ya Allah. Emang suaminya ibu ganteng-ganteng? Alhamdulillah. Gantengan sama Kang Sahrul. Tentang suaminya dong Ustadz. Iya. Nggak mungkin dapet dia kan. Masya Allah. Nah disinilah hikmah dibalik itu ketika kita menyambung silaturahim itu tadi. Kadang-kadang kaki untuk melangkah susahnya minta ampun ya Bu. Untuk silaturahim. Padahal memang sudah nyata di dunia ini ketika silaturahim di samping menambahkan umur yang panjang, rizki, dan juga kita pun juga menjadikan dapat teman ketika ada teman yang lain datang juga, betul? Ketika kita lagi butuh sama tetangga, kemudian butuh kerjaan, tetangga bawa anaknya, kemudian belum kerja, akhirnya saya ajak kerja, kan begitu? Itu sebab silaturahmi. Nah kalau nggak ada silaturahmi, mohon maaf, Bo. Siapa yang mau ngeliat gelang ibu di rumah, ya nggak?
Betul ya? Ya Allah, dipakai udah satu lengan sini semuanya full. Nggak ada yang main. Begitu main, Bu RW main. Bu RT, gelangnya banyak banget. Iya tuh, nih begitu. Ya Allah, itu orang sono bukan orang sini ya. Kalau orang sini memang begitu. Masya Allah. Nah, itulah hikmah di balik silaturahim itu. Pertama, umurnya emang benar-benar itu panjang. Kalau nggak panjang nggak bakal sampai di sini dah. Itu. Baik Ustadz, terima kasih sama-sama. banyak Masya jawabannya. Allah. Iya, jadi gitu tuh Ibu Hartati ya, silaturahim yang seperti apa sih yang kita tidak berat untuk melangkahkan langkah kaki kita ke tetangga biar kenal satu sama lain. Ini banyak soalnya yang kita nggak kenal satu sama lain dengan tetangga. Padahal orang yang nanti mandiin kita saat kita meninggal tuh yang paling dekat, bener nggak? Ya kan? Nah oke, sekarang langsung aja kita ke curhatan yang berikutnya. Silakan sebelah kanan saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Gustriani dari Majelis Ta'lim Al-Husnah. Ingin bertanya Pak Ustadz. Saya kan sudah berusaha ya untuk melupakan masalah dengan seseorang. Dan ingin memulai kembali nih percakapan dengan beliau, namun sulit. Nah, dalam Islam itu bagaimana caranya agar hati benar-benar memaafkan dan bisa menyembuhkan luka hati itu terhadap beliau. Terima kasih. Baik, luka hatinya begitu dalam, ya. Tapi tentu ini bisa saja dibersihkan. Dan kita akan dengarkan Ustadz memberikan jawaban. Silakan Ustadz Hasan. Baik, Ibu. Ya. Jadi kakak sakit hati dengan seseorang, laki-laki. Oh, perempuan. Ya. Ya memang memaafkan itu kan sulit. Tapi balasannya pun apa? Surga. Sulit, tapi balasannya surga. Makanya sulit. Kalau mudah, balasannya kipas angin sama kulkas. Maka pemirsa, memaafkan orang lain itu sesuatu yang harus kita latih terus. Karena memang pasti sulit. Semakin seseorang menyakiti hati kita, kita merasa bahwa orang itu tidak pantas dimaafkan. Padahal ketika kita tahu bahwa yang namanya manusia pasti akan berbuat salah. Makanya Ibu, ya, pemirsa CTI, jangan pernah taruh harapan kita kepada manusia. Karena kita pasti akan kecewa. Jangan pernah berharap kepada manusia. Pasti ujungnya akan kecewa. Bukan karena manusia itu jahat. Tapi karena manusia itu lemah. Manusia itu terbatas. Dan karena memang mereka bernama manusia. Manusia pasti pada satu titik akan mengecewakanmu. Akan menyakiti hatimu. Akan membuat dirimu patah. Agar kamu tahu bahwa satu-satunya tempat untuk bersandar adalah kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itulah sekuat-kuat sebaik-baiknya pegangan. Makanya kata Allah, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Karena itulah yang paling kokoh. Ketika kita menyandarkan, menggantungkan hidup kita kepada orang yang sama lemahnya, maka pasti kita pun akan kecewa. Ibu, kalau mau gelantungan di pohon ya, gelantungan di pohon cabe. Benyek nggak itu cabenya? Benyek. Apalagi, oh Masya Allah ini ya. Nggak ngebayangin. Nggak kebayang. Gede gini gelantungan di pohon gimana ya? Nah, kalau mau gelantungan di pohon apa? Anggaplah Ibu gelantungan nih ya. Nggak ada kerjaan, gabut, ngabuburit ya. Gelantungan di pohon apa? Yang kokoh, yang Yang kokoh. kokoh, mangga, Nah. beringin. Ya. Apa? Beringin ya. Banyak kuntilanak di beringin. Di pohon mangga, kenapa? Itu adalah yang kuat. Sama, ketika kita punya masalah, maka gantungkan diri kita, gelantungkan ya, bukan gantung diri ya Bu ya, kepada sesuatu yang lebih kokoh. Dan itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Iya, baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Ya, semoga bisa menenangkan ya. Dan
ada pencerahan tentunya dari kedua ustadz kita yang luar biasa. Pemirsa, dari pembahasan hari ini kita diingatkan bahwa silaturahmi bukan sekedar kebiasaan, tapi juga perintah yang dimuliakan dalam Islam. Bahkan yang paling utama bukan hanya menjaga hubungan yang sudah baik, tetapi berani menyambung yang sempat terputus. Memang tidak selalu mudah, kadang ada luka, ada gengsi, dan ada ego yang membuat kita ragu untuk memulai. Namun bisa jadi sapaan sederhana gitu ya. Ya yang memang simpel-simpel gitu ya. Yang penting niat kita baik dari hati, itu insya Allah menjadi awal hadirnya kembali kedamaian dan keberkahan dalam hidup kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Langsung keinget tuh besti-besti yang jadi musuh tuh ya. Ya jangan ya Bu ya, harus dieratkan lagi. Semoga apa yang kita dengerin hari ini bisa menjadi pengingat untuk kita semuanya. Amin. Saya Sahrul Gunawan beserta Babeh Munawir dan Ustadz Asad pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di episode berikutnya di program kesayangan kita, Penyejuk Hati. Ya, sejuk di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.